Oh, 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 gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah selaku dosen mata kuliah berbicara dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ainur Rahmat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang dengan berjudul bijak menggunakan media sosial di era digital. Semoga materi ini yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. A few moments later. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya ingin mengawali presentasi ini dengan sebuah pertanyaan. Siapa sih di sini di antara teman-teman semua yang membuka media sosial setiap hari? Nah, saya yakin hampir semua akan mengangkat tangan, bahkan mungkin ada yang membuka media sosial berbagai kali dalam sehari, mulai dari bangun tidur hingga sebelum tidur kembali. Lalu saya ingin kembali bertanya lagi, menurut teman-teman apakah media sosial lebih banyak memberikan manfaat atau justru lebih banyak memberikan dampak negatif? Nah, coba silakan teman-teman berpikir sejenak ya. Nah, sebenarnya itu kalau dari jawaban saya tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Media sosial ibarat sebuah pisau. Jika digunakan dengan benar akan sangat bermanfaat, namun jika digunakan secara sembarangan justru bisa menimbulkan kerugian. Nah, media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi, berbagi informasi, bertukar pendapat, hingga membangun hubungan dengan orang lain tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Saat ini terdapat berbagai media sosial yang sering kita digunakan seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, atau Twitter dan YouTube selain dan sebagainya. Nah, media sosial bukan lagi sekedar tempat hiburan, tetapi juga tempat anak-anak kita sebagai belajar, berbisnis, bahkan mencari pekerjaan dari media sosial tersebut ya teman-teman. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan manfaatnya dari media sosial. Nah, manfaatnya itu apa aja sih teman-teman? Nah, manfaat dari media sosial itu memiliki banyak manfaat apabila digunakan dengan baik. Manfaat pertama adalah mempermudah komunikasi. Kira-kira dapat menghubungi keluarga, teman, maupun dosen hanya dalam hitungan detik meskipun berada di kota atau negara yang berbeda. Nah, manfaat kedua yaitu memperoleh informasi dengan cepat. Manfaat ketiga adalah sebagai sarana belajar. Nah, saat ini banyak materi pembelajaran, webinar, seminar, online, hingga video edukasi yang dapat diakses secara gratis. Saya ingin bertanya lagi kepada teman-teman semua, kalau siapa yang pernah belajar melalui YouTube atau mencari referensi tugas kuliah melalui media sosial? Tentu pasti banyak banget ya di antara kita pernah melakukannya. Artinya media sosial juga dapat menjadi media pendidikan apabila digunakan secara tepat. Selain itu, media sosial juga membuka peluang usaha. Banyak orang berhasil mempromosikan produk dan mengembangkan bisnis melalui media sosial. Nah, di sini juga selain ada manfaatnya juga ada negatifnya dong pastinya. Nah, dampak negatifnya, namun dibalik semua manfaat tersebut dampak negatifnya yang harus kita waspadai nih teman-teman. Yang pertama adalah menyebabkan berita hoax. Terus seringkali seseorang langsung membagi informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Seringkali seseorang langsung membagi informasi tanpa kebenarannya, akibatnya banyak orang menjadi salah paham,
bahkan terjadi konflik karena informasi yang ternyata tidak benar. Pertanyaannya, apakah teman-teman pernah menerima pesan berantai yang ternyata setelah dicek merupakan berita palsu? Pasti pernah dong, ya kan? Nah, hal seperti itu masih sering terjadi hingga sekarang, teman-teman. Dampak kedua adalah kecanduan media sosial. Tanpa disadari kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menggulir layar aja nih, teman-teman. Nah, padahal waktu tersebut seharusnya bisa digunakan untuk belajar, berolahraga, atau berkumpul bersama keluarga kita. Dampak ketiganya adalah cyberbullying. Cyberbullying itu cyberbullying perundangan di dunia maya. Nah, komentar yang tidak sopan atau menghina dapat membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri, bahkan mengalami tekanan mental. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati ketika menulis komentar ataupun membuat unggahan. Nah, gimana sih cara menulis yang benar itu dan cara Nah, di sini juga saya menjelaskan cara menggunakan media sosial dengan bijak itu. Lalu bagaimana caranya, teman-teman? Nah, caranya itu pertama sering sebelum sharing. Pertama itu saring sebelum sharing. Jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya. Pastikan informasi berasal dari sumber yang terpercaya nih, teman-teman. Pastikan dari sumber yang terpercaya itu, jangan asal ngirim melalui sosial media, teman-teman nih. Nah, yang kedua, gunakan bahasa yang santun. Ingat bahwa setiap komentar yang kita tulis akan dibaca oleh orang lain. Mari biasakan menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda pandangan. Ketiga, batasi waktu penggunaan media sosial. Kita perlu mengatur waktu agar media sosial tidak mengganggu aktivitas belajar maupun kehidupan sehari-hari. Dan keempat, mengunggahlah konten yang positif dan bermanfaat. Misalnya membagikan informasi pendidikan, motivasi, kegiatan sosial, ataupun presentasi yang dapat menginspirasi orang lain. Nah, saya sebagai peran mahasiswa yang akan naik ke semester 3, sebagai mahasiswa kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi pengguna media sosial yang cerdas. Mahasiswa seharusnya mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Media sosial hendaknya dimanfaatkan untuk mencari ilmu, berbagi pengetahuan, berdiskusi secara sehat, serta menyebarkan informasi yang bermanfaat. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk merenungkan satu pertanyaan. Jika setiap orang menyebarkan konten positif, menurut teman-teman bagaimana sih kondisi media sosial kita? Nah, tentu akan menjadi lingkungan digital yang lebih nyaman, aman, dan bermanfaat bagi semua orang. A few moments later. Oke, hadirin yang saya hormati, dari penjelasan yang telah saya sampaikan dapat kita simpulkan bahwa media sosial memiliki banyak manfaat sekaligus tantangannya ya, teman-teman. Oleh karena itu kita harus menggunakan secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap menjaga etika dalam setiap aktivitas di dunia digital. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana belajar, berbagai inspirasi, mempererat silaturahmi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar kita. Akhir kata, saya ingin menutup presentasi ini dengan sebuah kutipan, teknologi bukanlah sesuatu yang menentukan masa depan kita, tetapi cara kita menggunakan yang akan menentukan masa depan tersebut. Demikian materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Nur Irwansyah dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.